Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Depan Ustaz lagi aku ngomong kayak gini. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat ya gitu punya dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya. Ini ada orang banyak gagal paham antara menjadi muslim dengan menjadi muslim yang taat. Masya Allah. Karena ekspektasi mereka sholat Jumat langsung jadi kayak Ustadz Heri, ya kan? Pakai sorban, sholat Jumat, gitu kan. Jadi aku perlu jelasin dulu. Ada orang-orang yang baru belajar Islam, termasuk aku dulu ketika aku baru belajar Islam. Aku tuh nggak menerima abu-abu. Aku cuma menerima hitam putih. Makanya aku pernah cerita kan, ada orang yang datang ke kajianku nggak pakai kerudung. Aku bilang mau dia keluar dulu pakai kerudung, balik lagi atau nggak mulai kajian. Itu kan sangat kasar banget sebenarnya, karena aku memandang diri aku benar sebenarnya, tapi aku nggak ngerti seperti apa dia kemudian memandang sudah effort datang ke sini dan nggak pakai kerudung ketika kajian itu kan nggak enak banget tuh. Datang sudah perlu keberanian yang tinggi, datang diliatin mak-mak gitu kan ya, udah khawatir dia kan ya. Nah mereka ngomong itu kok masih kemudian makannya di tempat ini misalnya Dokter Richard, atau misalnya masih ke gereja dan segala macam dan seterusnya. Aku mau kasih tahu. Hatta kita sebagai seorang muslim yang aku udah muslim berapa puluh tahun, 20 tahun lah. Itu aku juga masih maksiat. Dan maksiat yang aku lakukan itu setara dengan maksiat-maksiat yang lain. Artinya gini, hatta ada orang muslim gak sholat pun itu tidak membatalkan keislamannya loh. Selama itu dia lakukan bukan karena dia gak yakin sholat itu perintah Allah. Tapi contoh misalnya, kenapa gak sholat? Aku males Ustadz. Itu gak membatalkan keislaman dia loh. Artinya aku pengen untuk fair aja. Ada orang bilang kan, Dokter Richard tuh muslimnya cuma pura-pura. Pernah nggak dengar kayak gitu? Sering ya. Pura-pura doang karena ada segala macam. Aku bilang gini, sebentar, kita boleh aja nggak suka dengan Dokter Richard. Sebagaimana ada orang nggak suka dengan aku juga boleh aja. Ada orang nggak suka dengan banyak banget. Tidak ada masalah juga kan, nggak semua orang harus suka kan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah keislaman, membatalkan keislaman seseorang ataupun kemudian kita meragukan keislaman seseorang, itu konsekuensi hukumnya parah. Oh iya? Ya, itu parah hukumnya. Makanya, kalau kita membatalkan keislaman seseorang, jatuh ke dia. Kalau kamu kata kafir kepada orang, maka kamu kafirlah kamu. Iya. Contoh ya, dia Islam pura-pura. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena di zamannya Rasul itu terjadi. Apalagi kalau misalnya orang itu memang Islam beneran. Iya. Apalagi. Itu terjadi pada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah anak yang sangat disayang oleh Rasulullah. Artinya anak angkatnya Nabi. Benar-benar disayang oleh Rasulullah. Ketika dia kemudian pernah satu waktu ketika Futuh Makkah, dia tuh kayak mau baca orangnya syahadat. Mau baca orangnya syahadat. Padahal dia awalnya merangin orang muslim. Ketika syahadat dia mikir nih, ini pura-pura nih. Supaya nggak dibunuh. Ya kayaknya takut mati nih. Dibacok. Dilaporin pada Rasulullah. Rasul marah besar. Rasul bilang gini, itu bukan urusan kamu. Kenapa kamu nggak belajar hatinya dan lihat sebenarnya dia berimannya beneran atau pura-pura. Artinya walaupun pura-pura pun itu kita bukan hak kita untuk menghakimi. Meskipun pura-pura loh artinya. Nah itu yang pengen aku kasih tahu pada orang, meskipun hari ini misalnya kita masih ngelihat Dokter Richard belum sempurna dalam keislaman, itu tidak membatalkan keislaman Dokter Richard, kecuali melakukan pembatal keislaman. Artinya contohnya, kenapa nggak sholat? Aku nggak yakin itu bukan perintah Allah. Batal. Itu batal. Kenapa nggak sholat? Aku nggak yakin dengan Al-Quran yang nyuruh sholat misalnya, itu batal. Tapi kalau dia cuma malas, itu nggak membatalkan keislaman. Contoh ya Dokter Richard, misalnya contoh,
lagi posting, wah hari ini aku makan babi nih misalnya, aku minum Homer nih misalnya dan segala macam, aku minum arak dan segala macam, itu juga tidak membatalkan keislaman. Selama yakin itu haram. Selama yakin itu haram. Tapi belum bisa lepas dari situ. Jatuhnya maksiat. Ya, maksiat. Salah satu yang aku malas ngumumin itu sebenarnya adalah itu sendiri. Pak Ustadz, soalnya kita itu dinilai dari apa yang kita sampaikan. Misalnya kayak gini ya Pak Ustadz bilangnya, Ustadz Felix Chow ketemu di Edge Club lagi kayak gini dengan cewek lagi kan kayak gitu ya kan. Atau kita cheers dulu kayak gitu kan. Kan malu Pak Ustadz. Itu maksudku adalah ekspektasi orang. Ya sama kayak berita yang baru-baru viral kan. Ada Ustadz ngerokok misalnya gitu. Itu kan lagian padahal contoh gini ya. Pertanyaannya, banyak nggak Ustadz yang merokok? Banyak. Di NU yang punya pabrik rokok banyak. Rata-rata. Sudah mualaf, Tretan Muslim sarankan Dr. Richard Lee ganti nama Nur Jamil Lam. Tretan Muslim ikut memberikan ucapan selamat pada Dr. Richard Lee yang sudah resmi mualaf sejak 2 tahun lalu. Tretan Muslim memberikan ucapan selamat ini ketika membuat podcast bersama Adriano Colby dan Coki Pardede yang membahas kabar Dr. Richard Lee mualaf di Notice. Congrats buat Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee yang dikenal sebagai dokter influencer telah resmi menjadi mualaf sejak 2 tahun lalu. Ucap Tretan Muslim dalam podcast tersebut dilansir dari TikTok, podcast Musuh Masyarakat. Adriano Colby lantas meminta Tretan Muslim memberikan saran nama baru untuk Dr. Richard Lee yang sudah resmi masuk Islam. Tanpa pikir panjang, Tretan Muslim langsung memberi nama Nur yang berarti cahaya untuk Dr. Richard Lee. Ente kan jago bikin branding, coba ini nama mualafnya. Siapa? Tanya Adriano Colby. Nur Cahaya, ujar Tretan Muslim. Rupanya, Tretan Muslim memberikan nama Nur supaya orang-orang yang memakai produk skincare dari Dr. Richard Lee juga ikut bercahaya. Supaya muka yang pakai skincare dia bercahaya, sahut Coki Pardede. Iya, Dr. Nur Lee. Lee-nya diganti apa? Tanya Adriano Colby lagi. Coki Pardede lantas ikut memberikan satu saran nama dan meminta nama Dr. Richard Lee setelah mualaf tidak menghilangkan gambarnya dirinya sebagai Cindo. Nur Jamil, tapi harus tetap ada nama Cinanya supaya ada historinya. Dia Cindo tapi kok Islam ya, ujar Coki Pardede. Akhirnya, Tretan Muslim memberikan nama untuk Dr. Richard Lee setelah mualaf, yakni Nur Jamil Lam. Dalam hal ini, Tretan Muslim ingin mengganti nama Lee dalam Dr. Richard menjadi Lam. Sementara itu, Tretan Muslim memberi nama Jamil untuk Dr. Richard karena mengartikan sesuatu yang indah, cantik, tampan, ganteng, atau menyenangkan. Dr. Richard Lee jadi Nur Jamil Lam, Lee-nya jadi Lam, ujar Tretan Muslim. Sejumlah warganet pun ikut memberikan saran nama mualaf yang cocok untuk Dr. Richard Lee. Nur Ali, kata Wuno. Nur Lee, kata Yoel. Muhammad Richard Lee, kata Mastek.